Yang ketiga namanya embung desa. Embung desa itu artinya adalah penampungan air ya, entah itu danau atau apa yang dijaga kebersihan sungainya. Dan itu dijadikan sumber kehidupan ya bagi masyarakat. Bukan hanya untuk makan minum MCK, tapi juga untuk pengairan perkebunan di sana. Yang keempat adalah sarana olahraga desa. Sarana olahraga desa, gitu ya. Nah, silahkan dijelaskan juga. Kalau ada fotonya, di fotonya disertakan bagus ya. Nah, itu luar biasa. Misalnya desa saudara, desa apa? Misalnya desa Lambing, Kutai Barat, misalkan. Nah, fotoin tuh badan usaha milik kampungnya, ya kan? Kemudian misalnya danaunya, misalnya di Kutai Barat juga ada Danau Blue, ya kan? Nah, itu bagus itu kan, bangun desa juga. Kemudian ada seorang di desa, misalnya di desa itu lapangan voli, ya, lapangan bola, lapangan bulu tangkis. Nah, itu foto bagusnya. Ya. Penilaian saya karena ini sosial ya, jadi semakin detail, semakin lengkap, itu semakin tinggi nilainya. Ya. Jadi kalau kalian yang terlanjur di Samarinda bisa aja misalnya di kampung, oh ada di kampung badan usaha milik desa, tolong minta fotoin gitu ya sama keluarga di sana. Kak, mah, Bapak, tolong fotoin gitu, foto sarana olahraga desa, fotoin kantor badan usaha milik desa, fotoin embung air gitu ya. Kalau gue tanya apa itu embung air, nah kalian pahami dulu gitu ya dari website kementerian itu, Kementerian Desa. Atau ketika aja di Google ya, produk unggulan desa, apa itu badan usaha milik desa, apa itu embung air, apa itu sarana olahraga desa, ya. Yang di kota bagaimana Pak? Ya tulis aja ya kan, sarana prasarana olahraga di kota. Di Samarinda ada stadion ya, foto stadion ya. Oke, paham ya? Iya Pak ya. Paham, Pak. Oke, yang lain jangan lupa ya, di salah satu pojoknya ya tulis nama NPM saudara, kelasnya kelas apa ini 1C, mata kuliah ISBD, tanda tangan saudara ya. Jangan lupa itu. Tulis tangan ya, tugasnya tulis tangan ya, tidak diketik komputer. Karena kalau ketik komputer nanti Anda cuma copy paste. Ya kan? Nah, jadi kalau Anda dapat artikel, misalnya dari sebuah artikel, Anda ingin mengambil itu, ya Anda nulis tagihan lagi kan, paling tidak Anda baca begitu. Kalau Anda copy paste aja selesai ya, tapi tidak akan Pak, nempel di kepala Anda. Tapi ya, Pak ingin bertanya, Pak. ya Itu silakan. kalau misalnya kita pakai foto, Pak, itu ditempel aja kah, Pak, pakai lem atau pakai apa gitu? Iya, betul. Ya, mode Oh, clipping aja ya. oh iya, Pak, makasih. Nah, itu pintar pertanyaan bagus sip. Ya. Pak, permisi Pak. Fotonya ya. Ya, silakan. Gini Pak, jadi kalau kan ini pertanyaan dari Rianti Kueng tadi, dia bilang kan tempel gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita ngedit Ya. ngedit lalu kasih di tugasnya Pak gimana Pak? Ngedit kan fotonya kasih di tugasnya gitu. Terserah Anda bagaimana caranya. Yang penting misalnya ini jawaban ya, ini selembar nih tentang BUMDes misalnya. Anda tempelnya fotonya sini. Terserah gitu ya, apakah Anda menggunakan aplikasi atau misalnya fotonya Anda print kemudian Anda tempel gitu ya, buat Anda foto, terserah. Intinya ada gitu ya, ada fotonya di sini. Paham ya? Terserah bagaimana cara Anda. Ya, kalau Anda misalnya sangat menguasai aplikasi ya silahkan Anda tempel bagaimana gitu ya dari hasil scan Anda tentang tugas Anda ya, terserah Anda. Pokoknya ada fotonya di sini kah gitu, di atas ininya tulisannya gitu ya. Misalnya kayak gini nih. Nah, misalnya kayak gini ya. Di sini ada nih fotonya gitu ya, silahkan. Terserah caranya ya. Nah, itu silahkan, itu inovasi Anda.
Baik, Keren Pak. di pers saudara. Ya, terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Oke, silahkan yang lain. Masih ada 9 menit. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau misalnya kita pakai portofolio bisa juga kah, Pak? Hmm? Pakai kertas portofolio. Oh, boleh, silahkan. Tidak masalah. Oke? Oke, Pak. Ya. Pak, mau bertanya. Ya, silahkan. Itu situsnya dari situs kementerian atau dari situs apa aja? Karena sumber ini adalah dari kementerian, jadi baiknya Anda baca dulu kementerian, setelah itu baru Anda cari dari mana aja, terserah. Ya. Istilahnya begini loh. Saya misalnya menyampaikan nih satu ayat firman Tuhan gitu ya. Anda cek dulu di kitab suci. Setelah itu penjelasannya terserah, mau Anda dapat dari Google, dari buku, dari mana terserah. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Makasih. Nah, ya. Jadi ya, sama-sama. Jadi bagusnya cek dulu di kementeriannya, begitu ya. Jika Anda sudah, oh begini tuh, ya udah Anda cari dari Google lainnya boleh, terserah. Yang penting Anda paham dulu. Ya, yang lain yang bertanya silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang 4 ini bisakah beda-beda desanya, Pak, atau Silakan beda-beda tergantung desa kalian ya. Kalau kalian di kota ya gunakan kelurahan gitu ya. Kalau kalian di desa ya gunakan desa sendiri ya. Karena saya ingin sudah kalian dibilang. kenal desa saudara. Itu ya. Saya ingin saudara kenal desa saudara. Saya ingin saudara kenal kelurahan saudara. Oke? Pak, semisal di kelurahan itu tidak ada sarana olahraga, Pak, bisa pakai desa lain atau bagaimana, Pak? Sebagai contoh saja boleh. Ya. Baik, terima kasih. Oke? Ya. Sip. Yang lain ada? Sarana olahraga desa itu apapun ya. Misalnya ada anak-anak main poli di situ, walaupun nggak ada lapangannya, misalnya nggak jelas, foto aja gitu ya, anak main poli. Ada anak-anak lagi bersepeda, foto aja gitu ya. Misalnya rame-rame dia gitu, ngumpul di sarana atau pasum namanya, fasilitas umum, foto aja di situ. Atau misalnya ada yang punya tenis meja, itu foto aja di situ gitu ya. Ya, sarana olahraga desa. Ya, Kalau yang ada di Samarinda misalnya panahan tuh dipoto juga lah, Pak. Yang di tepi. oh boleh, silahkan. Oh, yang di tepian tuh kan, silahkan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan. Yang lain nanti lagi. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Ini tinggal 30 detik, bukan 30 detik, tinggal 6 menit. Cukup jelas? Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.